Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. You a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry
Call out the holly, put up the tree before my spirit falls again. Fill up the stocking, I may be rushing things, but deck the halls again now. For we need a little Christmas right this very minute. Candles in the window, carols at the spinet. Yes, we need a little Christmas right this very minute. It hasn't snowed a single flurry, but Santa dear, we're in a hurry. So climb down the chimney, put up the brightest string of lights I've ever seen. Slice up the fruit cake, it's time we hung some tinsel on that evergreen bough. For I've grown a little leaner, grown a little colder, grown a little sadder, grown a little older, and I need a little angel sitting on my shoulder. Need a little Christmas now. Call out the holly. Haven't I taught you well to live each living day? Fill up the stocking. But dear old Mom, it's 1 week past Thanksgiving Day now. For we need a little Christmas right this very minute. Candles in the window, carols at the spinet. Yes, we need a little Christmas right this very minute. It hasn't snowed a single flurry, but Santa dear, we're in a hurry. So climb down the chimney. It's been a long time since I felt that neighborly. Slice up the fruit cake, it's time we hung some tinsel on that babery bough. For we need a little music, need a little laughter, need a little singing, ringing through the rafter, and we need a little snappy, happy ever after. Need a little Christmas now.
The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand. Led by the light. Ya, selamat sore jemaat Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away.
of the world once more. Through the years, we all will be together. If the flames alive, make us shining stars upon the highest. Oh, 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 yeah. And have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. And have yourself a merry little Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 19 Desember 2021, pukul 18.00 WIB. Selamat sore jemaat, salam. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kebaktian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hut kelahiran, hut pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan tetap menggunakan masker. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Kebaktian Natal di Gereja Maranatha akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Kebaktian persiapan Natal Jumat 24 Desember 2021 dilaksanakan pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Kebaktian Natal Sabtu 25 Desember 2021 dilaksanakan pukul 09.00 WIB. Kebaktian Natal kedua Minggu 26 Desember 2021 dilaksanakan pukul 09.00 WIB dan 18.00 WIB. Sekaligus merupakan kebaktian peraliran dalam rangka pelaksanaan kebaktian perjamuan kudus pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 09.00 WIB. 2. Kebaktian kunci tahun dan tahun baru di Gereja Maranatha akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Kebaktian kunci tahun Jumat 31 Desember 2021 dilaksanakan pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB.
Penerimaan Minggu 12 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, pukul 9.00 WIB, kolekta sebesar Rp17.460.000, syukur sebesar Rp4.751.000, persepuluhan Rp3.590.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.114.000. 2. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp9.423.900, syukur Rp978.000, persepuluhan Rp3.299.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.124.000. Pelayanan kebaktian di saat ini. Pukul 18.00 WIB dilayani oleh Pendeta P. Revi Ali. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Okintong dan Majelis Jemaat GPM Nasaret. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Adventus 4. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Willy Lawalata dan Leon Putulebit. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan. Nyanyian GPN nomor 37. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam kebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ambon 19 Desember 2021. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Ketua Pendeta NJ Rutu Malesi STH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI.
menyertai ibadah kita di saat ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu, dan perjanjian damainya tidak akan bergoyang. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudara. Yesus Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Tuhanlah ya dosa-dosa kami, rantaikan saja, Kau putuskanlah. Tuntaslah ya Tuhan kuasa kegelapan, hingga tak tersisa Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah tiba di Minggu Adventus keempat dan peringatan kelahiran Sang Juru Selamat semakin dekat. Apakah di masa-masa Adventus ini ada damai yang semakin terasa di hati untuk menyongsong kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat? Bila hati masih diliputi kesedihan, duka cita, dan beban-beban hidup yang berat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan rasakan kasih-Nya bagi kita semua. Damai itu hanya dapat dirasakan ketika hati terbuka dan menerima dan memperlakukan kasih dengan penuh ketulusan. Karena kasih Allah, Yesus datang ke dunia. Karena belas kasihan-Nya, Ia menebus kita. Marilah membuka hati bagi hadirat-Nya. Kasih Kristus demi damai sejati yang patut dirasakan oleh semua yang berhak menerimanya. Karena kemuliaan Allah telah dinyatakan dengan hadirnya damai sejahtera di bumi. Padamu
Saudara-saudara jemaat, bagi setiap orang yang merindukan damai sejahtera dalam hidupnya, janganlah khawatir karena Allah telah menganugerahkannya bagi kita sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan kedatangannya kembali, hiduplah sesuai firman Tuhan, dan kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, yakni hiduplah dalam kasih. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa burung yang menggema dan janang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindah ke kubur, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagi
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di kesempatan ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Ya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapa yang kami agungkan di setiap langkah kehidupan kami. Di sore menjelang malam ini Tuhan, kembali lagi kami sebagai jemaat-Mu. Kami ada di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Kami sudah boleh beribadah, memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati kami Tuhan. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Supaya apa yang kami baca dan kami dengar, itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita di sore hari ini terambil dari Yesaya 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Begini bunyinya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu Adventus yang keempat. Selama 4 pekan kita diberikan kesempatan untuk berbenah diri melalui pemberitaan firman yang setiap hari Minggu kita dengarkan. Tujuannya ialah agar supaya kita betul-betul bisa membenahi seluruh kehidupan kita dalam rangka kita menjadi layak untuk menyongsong kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Ini penting sebab memang kita ketika merayakan Natal Kristus, kita tidak sekedar hanya merayakan sebuah peristiwa masa lalu, tetapi juga sekaligus mengarahkan kita untuk menatap ke depan kepada pengharapan akan kedatangan kembali Tuhan Yesus di kali yang kedua.
Itulah sebabnya kenapa minggu-minggu Adventus itu menjadi penting bagi setiap orang percaya dalam menjalani hari-hari sebelum perayaan peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu dilaksanakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Adventus keempat ini, tema yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku adalah merayakan Adventus dengan kerendahan hati. Maksudnya ialah bahwa minggu Adventus keempat ini adalah minggu di mana kita betul-betul memahaminya sebagai kesempatan untuk kita hidup dengan kerendahan hati, kedamaian hati, sebab kita sedang mau merayakan peristiwa kelahiran Sang Raja Damai. Teks-teks Alkitab secara jelas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu bukan saja Raja yang perkasa, bukan saja penasihat yang bijaksana, bukan saja Bapa yang kekal, yang pemerintahannya tak berkesudahan, tetapi bahwa di dalam dan melalui Kristus ada tatanan kehidupan baru di mana damai atau semua orang akan menikmati suasana damai itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentu kita sudah tahu bahwa damai itu adalah sebuah kondisi di mana tidak ada perang, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, hidup dalam suasana aman, tenang, tidak saling membenci satu dengan yang lain. Kata damai ini sebetulnya diambil juga, diterjemahkan dari kata yang sudah sangat familiar dengan kehidupan Kristiani kita, yaitu shalom. Shalom, dia dalam pengertian shalom dia jauh lebih luas maknanya. Karena shalom itu bukan sekedar dia menyangkut hal-hal yang sifatnya spiritualitas belaka, tetapi juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup, dengan kesehatan, dengan kehidupan yang betul-betul baik, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebabnya Alkitab selalu kalau berbicara tentang damai tidak tunggal, selalu ada sejahtera. Karena tidak mungkin ada damai tanpa kesejahteraan dan tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa damai. Dan karena itu kenapa kita selalu mendoakan agar supaya damai sejahtera Allah itu bisa kita nikmati dari waktu ke waktu. Jadi shalom itu atau shalom Allah itu penting sekali bagi tatanan kehidupan dunia baru yang telah dibawa oleh Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan gerejanya kita semua terpanggil untuk menjadikan diri-diri kita sebagai orang-orang yang bukan saja hidup dalam damai, tetapi juga pembawa-pembawa damai di lingkungan di mana kita berada. Saudara-saudara, memang tatanan dunia baru itu kalau tidak ada damai, itu tidak mungkin ada kehidupan yang bisa dijalani dengan baik. Dan karena begitu pentingnya damai itu, begitu pentingnya tatanan dunia baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu, sampai-sampai ketika Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya sebelum mengutus mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di mana-mana, Tuhan Yesus pertama-tama mempersiapkan mereka. Kalau kita baca Injil Matius pasal 5-7, itu intisari dari seluruh ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan bukan saja kepada para murid tetapi juga gerejanya, termasuk kita semua. Dan ada hal yang menarik di situ yang terkait dengan damai. Matius 5 ayat 9 berbunyi begini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang yang membawa damai itu adalah orang yang berbahagia. Mengapa orang yang membawa damai itu disebut berbahagia?
Karena lanjutan dari ayat itu ialah karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia bahasa kini ayat itu berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Saudara-saudara, jadi damai itu luar biasa hebatnya, dan itu sebuah tuntutan yang mesti dimiliki oleh kita, dan kita mencoba untuk dimanapun juga kita berada, damai itu dinyatakan. Kita sangat sering menyebut diri kita sebagai anak Tuhan. Itu baik, karena dengan menyebut anak Tuhan kita sedang mengidentifikasi diri kita sebagai bagian atau milik dari Tuhan, dan itu baik sekali. Soalnya bagi kita ialah apakah Tuhan juga mengakui kita sebagai anaknya. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Sebab untuk menjadi atau untuk diakui sebagai anak Tuhan itu syaratnya sebagaimana diajarkan oleh Yesus, harus menjadi orang yang membawa damai. Saudara-saudara, karena itu damai dalam tatanan dunia baru yang didambakan oleh siapapun, dimanapun, bangsa manapun, itu sebuah dambaan yang sangat dinanti-nantikan oleh siapapun juga. Saudara-saudara, kita setiap kali merayakan Natal Kristus, kita selalu mengatakan bahwa Natal membawa damai. Itu betul. Tapi tidak cukup kita berkata demikian. Yang justru Tuhan tuntut daripada kita ialah bahwa kalau kita mengaku bahwa Kristus itu adalah Raja Damai, maka kita harus hidup di dalam damai itu. Yang kedua ialah bahwa kalau kita mengaku Yesus sebagai Raja Damai, maka wajib hukumnya kita menjadikan diri kita sebagai orang yang suka membawa damai kepada siapapun. Sebab hanya dengan demikianlah kita diakui oleh Tuhan kita sebagai anak-anaknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang hidupnya tidak damai itu ibarat orang-orang yang masih hidup dalam kekelaman. Sebagaimana ayat 1 dari teks tadi, bacaan kita tadi. Atau orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Terang Kristus belum menguasainya. Kristus belum menjadi raja dalam kehidupannya. Dan pantas saja ia hidup, karena tanpa terang Kristus, ia tidak menjadi orang-orang yang berlaku seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Di tengah-tengah suasana bangsa kita, daerah kita, lingkungan sekitar kita yang juga dalam tanda kutip kita juga sedang berada di bayang-bayang maut. Hidup yang mencekam. 2 tahun belakangan ini betul-betul kita hidup dalam suasana kehidupan yang tidak damai. Ya, karena pandemi COVID-19 banyak orang, bahkan kita semua merasa tidak nyaman, tidak damai, kemanapun selalu dibatasi. Tapi kita bersyukur karena Raja Damai itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang perkasa itu terus menuntun kita, memberkati semua usaha manusia, supaya kehidupan yang terancam itu bisa dipulihkan. Dan ketika kita merayakan Natal di pekan yang akan datang ini, maka perikop pembacaan kita ini mau mengingatkan kita semua bahwa di tengah kondisi seperti begitu, marilah kita menjadi orang-orang yang memiliki damai hati, hati yang damai. Orang tidak bisa menjadi pembawa damai kalau dia belum memiliki damai hati. Orang tidak bisa menjadi orang-orang yang menyatakan damai kepada orang lain kalau dirinya sendiri tidak pernah ada damai.
Karena itu maka sebelum kita menjadi orang-orang yang membawa damai, sebelum kita berdamai dengan orang lain, salah satu hal yang sangat penting yang penting bagi kita ialah marilah kita berdamai dulu dengan diri kita. Ternyata bahwa banyak orang hidupnya tidak damai, bukan dengan orang lain. Ia selalu dikuasai oleh emosinya, kemarahannya, apapun juga selalu dilampiaskan dengan marah-marah. Orang kadang-kadang tidak puas dengan dirinya sendiri. Satu ketika saya didatangi ada satu pemuda, dia tidak puas dengan dirinya. Ternyata dia pengen tinggi tapi dia pendek. Dia pengen sekali supaya bisa tinggi, sama dengan orang lain. Karena itu dia minder, dia kurang percaya diri. Akhirnya dia menyalahkan bukan saja Tuhan tapi dirinya, kenapa dia mesti pendek. Dia bilang pada dia begini, Ali bersyukur kepada Tuhan karena kesempurnaan yang seperti Ali alami itulah yang Tuhan sediakan. Jadi kalau Ali tidak menjalani hidup apa adanya, bersyukur dengan apa yang Anda miliki, Ali tidak mungkin akan merasa damai sedikit pun dalam hati. Hidup tetap bikin kacau di mana-mana. Kenapa? Karena dia ternyata dirinya sendiri dia tidak bisa berdamai. Saudara-saudara, memang ini gampang-gampang susah. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, apalagi menjadi pembawa damai itu gampang-gampang susah. Dia susah sekali kalau kita tidak memberi diri dikuasai oleh Kristus Sang Raja Damai. Itu sulit sekali. Kalau hidup ini masih dikendalikan oleh kekuatan di luar Kristus, kalau hidup ini masih dikuasai oleh roh-roh duniawi, kalau hidup ini masih dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging, maka damai yang diharapkan oleh Kristus itu akan senantiasa jauh dari kehidupan kita. Tetapi damai itu akan menjadi sangat mudah kita lakukan kalau pertama-tama kita menjadikan Kristus sebagai Raja yang merajai seluruh kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Kristus itu adalah penasihat ajaib. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, itu ayat itu disebutkan penasihat yang sangat bijaksana. Ya, ajaran-ajaran Kristus begitu hebatnya, penuh dengan nasihat-nasihat yang sangat bijaksana. Selalu ada solusinya. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus. Dan oleh karena itu, selama Kristus tidak merajai hidup kita, selama kita tidak memberi diri dikuasai oleh Kristus, jangan berharap bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang membawa damai. Dan itu berarti pertanyaannya kembali muncul. Kalau yang seperti begitu, apakah kita diakui sebagai anak-anaknya? Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang. Hayatilah firman Tuhan di hari ini. Tuhan mau daripada kita supaya kita hidup dalam suasana damai. Hanya orang-orang yang mampu menjadikan hidupnya, dirinya sebagai orang-orang yang membawa damai akan diakui oleh Tuhan sebagai anaknya. Tuhan tolong kita semua. Amin. Saudara, kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman secara bersama-sama.
Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Willy Lawalata. Shalom Bapak Ibu Jemaat, kiranya lagu pujian yang beta bawakan dapat memberkati. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan selangkah saja mau menghampiri pada hidup kita ini? Tuhan, sertailah mereka. Aku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan daku. Ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Oh, Mama, selamat datang Mama. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kita atas rahmat, damai sejahtera, dan kasih yang telah dilimpahkan Tuhan bagi kita, dan sebagai tanda kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan kita. Kantong-kantong persembahan diedarkan, jemaat menyanyikan lagu pengharapan. Yang
Ya Allah sumber berkat, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Bapa selalu setia menyertai kami dari hari ke hari, dan selalu memberi kami rezeki yang secukupnya. Sebagai persembahan syukur kami yang nyata, kini kami hendak mempersembahkan persembahan syukur yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing. Bapa terima persembahan syukur kami ini,
supaya dapat dipakai untuk pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia dan jemaatmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi hidup, kami berdoa. Amin. Saudara jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Saudara Leon Fatul Lebi. Selamat malam, shalom. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Lagu yang akan kita bawakan berjudul Confidence, artinya percaya diri. Dan ini adalah sebuah doa yang memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan iman, memberikan pengharapan, dan memberikan hati untuk menghadapi setiap raksasa dalam kehidupan kita, yaitu masalah, dengan penuh percaya diri. Confidence. I'm not a warrior, I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you call me to. But Lord, with your strength, I've got no excuse. 'Cause broken people are exactly who you use. Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king, so I'm gonna trust you, give you everything. I'll be a conqueror, she'll fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giant with confidence. Sing and shout and shake the walls. Wanna stop until I see them fall. Wanna stand up, step out when you call. Jesus, Jesus. Wanna sing and shout and shake the world. Wanna stop until I see them fall. Wanna stand out, step up when you call. Jesus, give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giant with confidence. Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me a hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giant with confidence. I can face my giant with confidence. Saudara-saudara jemaat, sebelum kita berdoa,
Terlebih dahulu akan disampaikan pesan gembala yang akan dibacakan oleh majelis jemaat. Pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2021. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai untuk bersaudara semua. Di puncak perayaan Adventus menyosong Natal Kristus ini, kami menjumpai semua jemaat dan para pelayan Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, sambil bersyukur atas kasih setia Tuhan dan terus memelihara hidup kita, menyediakan, mencukupkan tiap keperluan, dan yang menyanggupkan jemaat melewati tantangan, kesulitan hidup. Kepada saudara-saudara di Pulau Damer, kami terus mengingatkan saudara-saudara dalam doa kami, dan kami yakin saudara-saudara tetap yang mampukan Tuhan untuk melewati semua situasi ini, sambil memelihara kesatuan tubuh Kristus yang saling melayani dan menopang. Kami akan tetap menopang saudara-saudara juga sebagai wujud kasih kami kepada Kristus. Kami yakin sepenuhnya kasih Tuhan akan tinggal tetap bersama jemaat dan mengukuhkan iman jemaat, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dan kasih Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara kekasih, Natal mengingatkan kita akan cinta kasih Allah melalui Kristus yang menjadi manusia, supaya kita tidak binasa karena dosa. Natal meyakinkan kita bahwa kita tidak sendiri, sebab Allah Sang Pengasih itu bersama kita dan berjanji menyertai kita. Kedatangannya dalam peristiwa Natal menggenapkan janji penyertanya bagi kita. Sebab itu, yakinilah janji penyertanya di tiap-tiap hari hidup dan di tiap tantangan hidup yang dihadapi, termasuk dalam situasi kebencanaan apapun, baik alam maupun pandemi COVID-19. Tahun ini menjadi tahun kedua kita merayakan Natal, masih dalam situasi pandemi yang belum juga berakhir. 2 tahun ini, jutaan orang meninggal dan lainnya harus bertaruh nyawa di ruang-ruang isolasi. Kenyataan ini menyadarkan kita betapa sebagai manusia kita terbatas dan rapuh. Semua ini membelajarkan kita untuk rendah hati dan bersandar selalu pada Tuhan Pencipta yang tak terbatas. Melalui peristiwa Natal, Allah sendiri menunjukkan kerendahan hatinya. Ia turun dari keagungan dan kebesarannya untuk berjumpa dengan manusia dan mengerjakan keselamatan kepada manusia dalam dunia. Olehnya kita diajar merayakan Natal dengan rendah hati dan setia. Belajar dari kerendahan hati Allah untuk menjadi manusia. Juga belajar dari kerendahan hati Yusuf dan Maria yang memberi diri dipakai Allah dalam karya penyelamatan bagi dunia, dan kesetiaan mereka menjalankan amanat Tuhan. Kami pesankan kepada saudara-saudara pesan Natal sebagai berikut. Hiduplah dengan rendah hati seorang akan yang lain. Nyatakanlah itu melalui sikap rela menjadi hamba yang melayani. Seperti halnya Tuhan yang turun dari singgasananya melalui peristiwa Natal untuk menyelamatkan. Usahakanlah agar kita menjadi pribadi yang rendah, rela turun menjumpai sesama, dan menjadi pelayan satu terhadap yang lain, juga terhadap alam ciptaan Tuhan. Kebesaran kita bukan pada kedudukan, pangkat, dan jabatan, tetapi pada kesediaan kita menjadi pelayan bagi sesama. Karena itu, layanilah seorang akan yang lain,
Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Setialah dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk dilakukan. Tunaikanlah setiap panggilan itu dengan setia. Lakukanlah dengan sepenuh hati, sebagai bentuk cinta kepada Tuhan dan sesama. Atas kesetiaan mengerjakan tugas panggilan itu, yakinlah Tuhan menyertai dan bersama saudara-saudara. Setiap hamba menerima berkat yang menjadi bagiannya. Natal adalah momentum perayaan kesetiaan suami istri dan kerendahan hati orang tua menerima dan melayani anak. Sebab itu, setialah pada janji yang telah diikatkan di antara setiap suami istri beriman. Sebab karena kesetiaan, banyak keluarga beriman mengalami keretakan. Jadikanlah momentum Natal, momentum untuk meneguhkan janji setia suami istri beriman seperti halnya Yusuf dan Maria yang meneguhkan kesetiaannya. Mereka untuk mengerjakan karya penyelamatan Allah atas kehidupan. Natal tahun ini kita rayakan masih diliputi berbagai keprihatinan. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, gempa bumi yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di tanah timur, Jawa, dan Pulau Damar. Juga nestapa saudara-saudara kita di tanah Papua. Kerusakan alam terus terjadi dan mendatangkan bencana banjir, tanah longsor, dan beragam dampak serius lainnya. Ada pula para pelayan dan warga jemaat yang berjuang melawan sakit yang dideritanya dan berbagai persoalan kehidupan lainnya. Melalui Natal, Allah mengajak kita untuk terlibat dalam karya pembebasan dan karya selamatnya. Karenanya, kuatkanlah seorang dengan yang lain. Topanglah saudara-saudara kita. Bantulah yang berkekurangan. Rawatlah yang sakit, agar kasih Allah dan karyanya nyata melalui kepedulian dan pelayanan kita. Inilah saat kita merayakan kasih Allah yang merendahkan dirinya dan dengan setia mengerjakan dalam kitab pembebasan dan penyelamatan atas dosa. Karena itu, isilah perayaan kita dengan aktivitas dan pelayanan yang membebaskan dan menyelamatkan sesama dan alam ciptaan. Hindarkan diri dari aktivitas yang menyimpang dari hakikat Natal yang sesungguhnya, yang diwarnai pemborosan, pesta pora, dan mabuk-mabukan. Nyatakan dan ekspresikan sukacita iman Natal dengan berbagai kasih dengan sesama dan keluarga. Selamat merayakan Natal Kristus. Sukacita Natal menyertai saudara-saudara. Kita percaya Tuhan menjaga kita. Tuhan menuntun kita mengakhiri tahun ini dan membawa kita masuk di tahun yang baru, tahun 2022, penuh rahmat dan kasih setia Tuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Maspaitela, Sekretaris Umum Pendeta Esi Sapulite. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara dan penyelamat dunia ini, yang selalu kami sembah di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur sebab hanya oleh kasih-Mu
kami masih tetap terpelihara sampai malam hari ini. Hari-hari yang telah kami jalani sepanjang tahun ini menjadi hari-hari yang berat karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh bidang kehidupan kami. Namun kami bersuka cita sebab di tengah-tengah tantangan dan ancaman kehidupan ini, Tuhan tidak membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Tuhan telah menyatakan kasih-Mu, penyertaan-Mu, keselamatan-Mu, dan hari ini kami tetap selamat dan sejahtera, dan kami bersyukur atas semua rahmat dan kasih Tuhan yang agung ini. Bapa di sorga, hari ini kami telah memasuki minggu Adventus yang keempat. 4 minggu lamanya kami menjadikannya sebagai kesempatan untuk berbenah diri, supaya hati-hati kami senantiasa menjadi hati-hati yang penuh damai, dan kami layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Sang Raja Damai dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami percaya bahwa di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan mengenal kami semua. Bukan saja pribadi-pribadi kami yang hadir pada ibadah di saat ini, tapi juga seluruh kaum keluarga kami, bahkan jemaat-jemaat dimanapun juga berada di dalam wilayah Gereja Protestan Maluku, baik di Maluku maupun Provinsi Maluku Utara. Ya Tuhan, karena itu kami datang di malam hari ini mau mempertaruhkan seluruh hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengenal kami bukan saja dengan nama-nama kami, tetapi seluruh kehidupan kami Tuhan mengetahuinya. Seluruh rencana, harapan, cita-cita, tetapi juga kegelisahan-kegelisahan kami, tantangan-tantangan kami, persoalan-persoalan dan ancaman-ancaman kehidupan yang kami alami, Tuhan mengetahui semuanya. Kami akan tak berdaya ketika Tuhan tidak bersama kami. Sebab itu kami mohon kepadamu Bapa, Tuhan tuntun kami, peliharalah kami semua. Biarlah kami menjalani hari-hari di pekan yang baru nanti dengan tidak kurang suatu apapun juga. Biarlah kami selalu dipelihara oleh Tuhan, supaya pada waktunya ketika kami merayakan Natal Kristus di tanggal 25 nanti, kami merayakannya betul-betul dalam suasana damai dan bahagia. Hentar kami terus juga Tuhan untuk mengakhiri tahun ini, supaya kami siap untuk melangkah menapaki tahun hidup yang baru yang sedang terbentang di hadapan kami. Bapa di sorga, oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan jauhkan kami daripada segala yang jahat, dari segala ancaman, mara bahaya, malapetaka, sampai kepada maut. Lalu Tuhan, berkatilah kami semua dengan segala yang kami perlukan, supaya kami hidup dari segala berkat dan kasih sayang-Mu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami selaku pribadi, keluarga maupun gereja-Mu dalam menjalani hari-hari berat ini. Beberapa hari kemarin baru lagi terdengar bahwa varian baru COVID-19 telah memasuki Indonesia, varian Omikron yang mulai masuk dan membuat semua orang menjadi was-was, termasuk kami juga di sini. Karena itu kami mohon biarlah Natal ini kami bisa merayakannya dengan tidak takut, supaya ada damai yang kami alami karena Tuhan melindungi kami. Bapa di sorga, berjalanlah bersama kami, sebab tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami karena itu terus berdoa bagi gereja-Mu di dunia ini dalam tugas-tugas pelayanan dan kesaksiannya. Gereja di Indonesia, gereja di Maluku, baik gereja Protestan Maluku maupun gereja-gereja saudara yang lain, dari tingkat sinode, klasis dan jemaat-jemaat,
termasuk Klasis Kota Ambon, dan jemaat-jemaat yang ada di seluruh wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Semua pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh warga jemaat, kami mohon Tuhan pakai kami semua sebagai alat yang baik dalam tangan-Mu untuk terus menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin tidak ada cinta kasih ini. Tuhan, tuntun kami untuk dengan yakin semakin teguh dalam berpengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, rahmat dan kasih-Mu selalu baru tiap pagi. Dan kami akan menikmati itu dari waktu ke waktu. Biarlah kami menjadi bagian dari cinta kasih Tuhan itu terus ya Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin menjadi kehidupan yang indah, yang penuh damai dan penuh kasih. Sehingga kami dapat mencitrakan Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera, yang adalah sumber kasih itu dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami di pusat, di daerah-daerah termasuk Provinsi Maluku, Kota Ambon, semua kecamatan, kelurahan, desa, negeri. Kami menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tetapkan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, baik di bidang legislatif, yudikatif, maupun legislatif, termasuk juga TNI Polri. Bapa di sorga, masalah-masalah bangsa ini sangat kompleks. Kami mengalami beban-beban persoalan bangsa yang berat, bukan karena sebagai dampak dari pandemi COVID-19, tetapi juga intoleransi, terorisme, radikalisme senantiasa telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kami, yang membuat banyak orang merasa tidak damai, yang membuat banyak orang tidak merasa aman. Kami mohon ya Tuhan, tuntunlah semua hamba-hamba Tuhan ini untuk tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan bagi mereka, biarlah mereka dapat melakukan semuanya dalam takut akan Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, supaya melalui hikmat yang dari Tuhan itu, mereka dapat menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam rangka mengatasi seluruh persoalan-persoalan bangsa, juga di daerah Maluku, di Kota Ambon, dan di aras yang paling bawah sekalipun ya Tuhan. Bapa di sorga, kami senantiasa teringat akan semua orang yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka juga. Mereka tentu mengalami suasana yang tidak nyaman. Hadirlah supaya Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus mereka yakin bahwa dalam garai kesakitan mereka pun Tuhan tetap mengasihi mereka. Karena itu berkatilah makanan, minuman, obat dan penawar, tangan-tangan yang merawat mereka. Tuhan berkati semuanya, agar supaya melalui semuanya itu mereka akan menikmati cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kesembuhan akan mereka alami, dan mereka siap untuk merayakan Natal Kristus dalam damai dan sejahtera. Semua orang-orang yang mengalami beban-beban hidup yang berat, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, para janda, duda, anak-anak yatim piatu, adalah kelompok orang-orang yang seringkali menyambut Natal Kristus juga tanpa damai, karena mereka mengalami beban-beban hidup yang berat. Bapa di sorga, lawatlah mereka juga, supaya mereka juga menikmati cinta kasih Tuhan, dan mereka dapat mempersiapkan seluruh hidup mereka juga untuk menyambut Natal Kristus pada tanggal 25 Desember yang akan datang ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai orang-orang baik bagi mereka. Biarlah kami semua menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka, supaya melalui kami mereka menemukan cinta kasih Tuhan itu,
sehingga mereka pun turut memuliakan Tuhan dalam hari-hari yang mereka jalani. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan pulang. Sertailah kami sebab kami percaya satu hal, hanya di dalam Tuhan dan bersama Tuhan sajalah, maka kehidupan kami akan tetap aman. Dengar kami Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Saudara-saudara jemaat, silakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus yang menghasilkan buah, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ikut Yesus, ada kedamaian. Ikut Yesus, ada sukacita. Ikut Yesus, ada penghiburan. Ikut Yesus, ikut semuanya. Dialah pembukaanmu yang benar. Tinggallah ranting-rantingnya. Suburlah dan berbuahlah. Kita hidup bahagia. Dengan Yesus janganlah kau bimbang. Dengan Yesus janganlah kau gentar. Dengan Yesus kau hidup bahagia. Dengan Yesus selama-lamanya. Dialah pembukaanmu yang benar. Tinggallah ranting-rantingnya. Suburlah dan berbuahlah. Kita hidup bahagia. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah janji penyertaan-Nya. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom.
Bapak Ibu, mari katong satu, katong berdoa syukur. Mari katong berdoa.